Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Kristen Jawa Joglo. Kami berada di Komplek Taman Alfa Indah, Blok A nomor 9. Mari kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung di dalam persekutuan dengan kami. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Syukur kepada Tuhan kita dapat berjumpa dalam ibadah online saat ini. Sekalipun secara fisik tubuh kita berada di tempat yang berbeda, namun batin kita dipersatukan dalam rasa rindu untuk beribadah bersama. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan penuh sukacita. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2, Muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Makhluk semesta
Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan pembacaan dari Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31 sebagai ayat yang mengingatkan kita semua akan panggilan Tuhan yang meminta kita untuk melakukan kasih. Mari kita simak bersama Markus 12 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan menyesali segala kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dengan bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 27 bait yang pertama dan yang kedua. Bagi setiap orang yang bersedia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, Tuhan akan memberikan anugerah bagi kita semua. Berita anugerah bagi kita saat ini akan kita dengar bersama melalui pembacaan di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6 menjadi berita anugerah bagi kita. Demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita menyambut berita anugerah ini dengan menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi, Lampahing Gesang Meniki. Gusti nuntun ing
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan yang mempercayakan kita untuk membagi kasih-Nya kepada orang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait 1. Bila topan keras melanda hidupmu. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita bawa doa dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas berkat dan limpahan kasih yang telah Bapa berikan dari hari lepas hari. Pada ibadah pagi hari ini ya Bapa, Bapa telah berikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya Bapa terima dan sucikanlah, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, baik majelis, komisi, dan bebadan lainnya. Kiranya Bapa berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya kebenaran dari firman-Mu saja. Dan kami jemaat-Mu ya Bapa, bukalah telinga dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Ampunilah bila dalam kami mempersembahkan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan bacaan kita. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan Alkitab dan bagian bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Namun sebelumnya saudara, mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian persiapan firman dari Kidung Jemaat 237, bait yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Tuhan
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memperhatikan bacaan kita. Kali ini kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Saya akan membaca bagian-bagian ayat yang ganjil dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berada di rumah dapat membaca pada ayat-ayat yang genap. Mari kita membacanya bersama-sama. Ini adalah sebuah perikop pada bagian yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca dan mendengar firman, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Bingung aku Bu. Bingung apa Pak? Nah bulan Juni sebentar lagi kan habis. Bentar lagi kan tahun ajaran baru. Sing gede wis arep golek sekolahan mestinya kan biayanya akeh. Iki ketambahan sing cilik wis doyan jajan. Tabungane sing entek Bu kepake. Wis aku kerja apa ning omah, ora entuk ning kantor. Bulan arep iki aku mbuh mesti entuk gajian aku ora ngerti lho Bu. Iya. Iya ya Pak, aku ya wis ngirit di Pak Pengelolaan wis tak ngerti siji-siji ning kene. Ya aku ngerti Bu. Terus saiki piye? Awake dhewe carane golek cara nggo nutupi kebutuhane awake dhewe. Nah, kepikir piye to Pak? Mbok ya dadi kepala keluarga, mbok golek tambahan pemasukan ngono lho, dodol-dodol gorengan, apa dadi tukang ojek ngono lho Pak. Ya rasa murid-murid to Bu. Aku iki kan ngejak rembukan apik-apik. Piye carane golek solusi bareng-bareng. Ma, apa? Aku kudu piye?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, fragmen yang baru saja kita lihat bersama-sama menggambarkan pergumulan sebuah keluarga yang mungkin tidak hanya satu keluarga yang mengalaminya. Pergumulan ini pun juga dialami oleh banyak keluarga saat ini dengan kadar yang berbeda dan juga dengan jenis pergumulan yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang berada di dalam pergumulan, sedang menghadapi suatu tantangan, suatu masalah yang cukup rumit, maka tidak perlu kita merasa sedih seolah kita menjadi orang yang paling menderita di dunia. Karena sesungguhnya semua orang di dunia ini juga mengalami penderitaan. Sesungguhnya semua orang di dunia ini juga menghadapi masalah, sekalipun masalahnya berbeda-beda dan kadarnya juga berbeda-beda. Yang membedakan adalah bagaimana kita merespon persoalan itu. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Kita mau menjadi orang yang bersemangat untuk menyelesaikan masalah, atau kita menjadi kecil dan ciut hatinya ketika menghadapi masalah-masalah tersebut. Mau pilih yang mana? Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara tentu memilih menjadi orang yang bersemangat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini mari kita belajar bersama dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 agar kita semua tidak larut di dalam perasaan kecil hati dan perasaan tidak mampu untuk mengatasi masalah-masalah kita. Tetapi sebaliknya, kita akan berusaha untuk memperoleh kekuatan dan keteguhan hati agar kita dapat menghadapi semua itu. Saudara-saudara, bacaan kita Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9 ini merupakan perkataan Tuhan kepada Yosua. Perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yosua setelah Musa meninggalkan mereka. Musa meninggal dunia. Yosua ditunjuk untuk menjadi penerus dari Musa. Yosua ditunjuk untuk menerima tongkat estafet dari Musa. Alkitab menunjukkan kepada kita pada saat itu Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal, dan Yosua ketika menerima tongkat estafet dari Musa diperkirakan ia berusia 70 tahun. Tugas ini, tugas yang diberikan Tuhan kepada Yosua untuk menggantikan tampuk pemimpinan Musa, bukanlah tugas yang ringan, juga bukan tugas yang sepele. Ini adalah tugas yang berat dan memerlukan tanggung jawab serta keberanian yang sungguh. Bagaimana tidak saudara-saudara, pada saat itu Musa yang kemudian diteruskan oleh Yosua memimpin orang yang jumlahnya ribuan. Alkitab mencatat kurang lebih ada 601.730 orang, itu hanya laki-laki. Belum ditambah anak-anak, lalu mungkin Adi Yosua ditambahkan di sana, jumlahnya akan lebih banyak. Mungkin bisa berjuta-juta. Orang yang dipimpin oleh Yosua ini, Yosua juga sangat mengenal mereka. Yosua melihat bagaimana bangsa Israel, karakter mereka. Yosua juga melihat bagaimana perjuangan Musa untuk memimpin bangsa yang keras ini. Karena itu saudara-saudara, kita bisa paham kalau Yosua kemudian merasakan gentar. Terlebih lagi ketika Yosua juga memikirkan bagaimana nanti strategi yang harus ditempuh untuk menyeberangi Sungai Yordan. Bagaimana cara dia memimpin bangsa Israel untuk bisa mengalahkan daerah-daerah yang harus dilalui sampai ia kemudian sampai membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara, perjuangan Yosua di hadapannya nampak begitu, tantangannya begitu luas dan begitu besar. Nah, pada bagian kita saudara-saudara, ayat-ayat kita, bagian bacaan kita, ini merupakan bagian yang sangat awal di mana Tuhan memberikan motivasi kepada Yosua.
ada 3 kali frasa yang sama yang diucapkan oleh Tuhan berulang-ulang kali. Ada 3 frasa di situ, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, sesungguhnya frasa kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini sudah muncul sebelumnya pada kitab Ulangan pada bagian awal. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Musa tidak akan lagi membawa umat Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Pada saat itu Tuhan juga menunjuk Yosua akan menggantikan Musa. Tuhan mengatakan bahwa Yosua lah nanti yang akan memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Dan pada saat itu juga Tuhan mengatakan kepada Musa agar Musa memberikan kekuatan kepada Yosua dengan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Itu di dalam kitab Ulangan pada bagian awal, kitab Ulangan pasal 3 ayat 28. Lalu pada hampir penghujung kitab Ulangan, saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 23, di situ Musa juga mengulang kembali peneguhan motivasi itu. Di sana Musa kembali mengatakan kepada Yosua agar ia menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan sekarang saudara-saudara, setelah Musa meninggal, maka Tuhan Allah sendiri yang berkata-kata langsung kepada Yosua, mengucapkan kata-kata penguatan itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 6, 7, dan 9. Namun saudara-saudara, Tuhan tidak hanya memberikan perintah ini kepada Yosua, karena sesungguhnya perintah ini juga diberikan kepada seluruh bangsa Israel di dalam Ulangan 3 ayat 6. Dan yang menarik saudara-saudara, bangsa Israel mengingat-ingat perintah ini untuk saling menguatkan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 18, ketika bangsa Israel setelah ditinggalkan oleh Musa, mereka merasa gentar, demikian juga dengan Yosua. Setelah Musa tidak ada, Yosua juga merasakan gentar. Maka pada bagian Yosua 1 ayat 18, di situ disebutkan bangsa Israel menguatkan Yosua. Mereka saling menguatkan dengan mengingat-ingat kembali apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa mereka harus kuat, bahwa mereka harus teguh dalam menghadapi perjalanan yang masih panjang menuju ke tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa frasa kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini merupakan satu kalimat yang memiliki daya luar biasa. 2 hal yang sangat penting sehingga Tuhan perlu mengingatkan berulang-ulang kali terus-menerus kepada bangsa Israel. Setiap kali bangsa Israel menghadapi momen-momen yang penting ketika mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika perjalanan hidup kita saat ini seumpama sebuah peziarahan, sama seperti bangsa Israel yang berziarah menuju ke tanah perjanjian, maka saudara, kita juga perlu memiliki hati yang kuat dan teguh. Sebab ada banyak hal di dunia ini yang dapat membuat kita menjadi kecut dan tawar hati kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Nah, apakah sekarang kira-kira saudara-saudara hal-hal yang bisa membuat kita kecil hati, tawar hati, takut, tidak berani menghadapi setiap persoalan? Nah, biasanya saudara-saudara, pikiran kita lah yang mengendalikan itu. Seringkali apa yang kita pikirkan itulah yang membuat kita berkecil hati. Seperti seseorang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal, dia belum pernah naik kapal itu, lalu dia berpikir bahwa perjalanan di laut itu sangat mengerikan. Dia berpikir nanti bagaimana kalau kapalnya itu karam,
Dia berpikir nanti bagaimana kalau kapal itu tenggelam, ada badai yang besar, lalu dia tercebur di dalam laut dan sementara dia tidak bisa berenang. Banyak sekali pikiran-pikiran yang menakutkan dia, sehingga akhirnya justru membuat dia gagal untuk memulai sebuah perjalanan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita patut belajar dari firman Tuhan pada bagian bacaan kita saat ini, supaya kita memiliki hati yang kuat dan teguh. Saya mencatat ada 5 hal. 5 hal yang perlu kita perhatikan berdasarkan bacaan kita saat ini. Yang pertama saudara, yang perlu kita catat. Yang pertama yang harus kita tahu adalah kita tahu tujuan kita. Tujuan Yosua dan bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Nah, sekarang apakah tujuan kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Baik tujuan jangka pendek, tujuan hidup kita dalam jangka menengah, jangka panjang. Apakah kita sudah cukup mengerti tujuan kita itu? Di dalam diskusi keluarga, dalam fragmen yang tadi kita lihat, kita saksikan sebelum khotbah ini, kita juga menyaksikan bagaimana pasangan suami istri itu berdiskusi tentang tujuan. Bagaimana mereka berdiskusi untuk mencapai tujuannya. Tujuan mereka jelas, yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup. Maka tujuan itulah saudara-saudara yang memandu mereka, yang harus terus disadari oleh mereka dan menjadi penggerak langkah-langkah yang hendak mereka ambil. Jadi yang pertama yang perlu kita tahu sungguh adalah kita mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Yang kedua saudara-saudara, tahu tuntutan. Nah, untuk mencapai tujuan, perjalanan tidak mudah. Sebagaimana bangsa Israel dan Yosua mengerti sungguh bahwa mereka akan mencapai tanah Kanaan dan mereka sadar perjalanan tidak mudah. Maka untuk menjalani perjalanan itu dituntut satu hal, hati yang kuat dan teguh. Kuat dan teguh hati. Harus kuat menjalani beratnya, susahnya, penderitaan, segala rintangan-rintangan yang dihadapi itu harus kuat dan teguh. Harus teguh melalui itu semua. Nah, saudara-saudara, tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Ya kan? Alkitab kita menyebutkan demikian juga. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b, di situ dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Yang dimaksudkan, kalau kita mau memperoleh sesuatu, ya berusaha. Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan kita, ya mari kita berusaha menyelesaikan persoalan itu. Demikian juga kita ingat di dalam Amsal pasal 6 ayat 6, di mana di situ Amsal meminta kita, mengajak kita untuk belajar dari makhluk kecil yang bernama semut. Kita diminta untuk belajar dari semut yang rajin, yang bijaksana dalam mengatur strategi agar memperoleh persediaan makanan. Nah, ternyata saudara-saudara, sifat malas itu ternyata tidak alkitabiah. Sebaliknya saudara-saudara, rajin adalah karakter dari seorang yang mencintai Tuhan. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, maka mari kita memiliki sifat yang rajin berusaha. Lalu yang ketiga saudara-saudara, kalau tadi kita tahu fokus kita, tahu tujuan kita, maka yang ketiga kita harus fokus pada tujuan. Dikatakan pada ayat-ayat kita, suatu peringatan agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap menjaga fokus kita. Apa yang menjadi tujuan kita, nah itulah yang kita sasar. Hal-hal lain itu ditangguhkan terlebih dahulu. Yang keempat saudara-saudara, yaitu memperkatakan firman Tuhan. Di dalam bagian kita dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara-saudara,
Hal keempat yang perlu diperhatikan adalah hidup melekat pada firman Tuhan. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan setiap saat. Supaya firman itu saudara merasuk ke dalam pikiran kita dan akan mengomando seluruh tubuh kita dan akan mengarahkan kita di dalam tindak tanduk kita. Bertindak dengan hati-hati berdasarkan firman Tuhan yang melekat pada kita. Yang kelima saudara-saudara, yang kelima yaitu mengingat kebaikan Tuhan dan jerih lelah orang lain. Ini perlu kita lakukan, sebagaimana Tuhan juga katakan itu kepada Yosua. Hal yang perlu kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita adalah mengingat kebaikan Tuhan dan juga kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Berulang kali Tuhan mengingatkan Yosua akan perbuatan-perbuatan Tuhan, juga perjuangan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Demikian juga kita, saudara-saudara. Kebaikan Tuhan dan juga kebaikan orang lain perlu juga kita perhatikan, perlu juga kita ingat. Kita belajar dari kegigihan orang lain di dalam usaha mereka mengatasi kesulitan hidup. Nah, inilah saudara-saudara yang patut kita lakukan. Kalau 5 hal ini kita lakukan, maka kita dapat memperoleh kekuatan dan keteguhan di dalam hati kita. Mari kita lakukan 5 hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua untuk tetap kuat dan juga teguh di dalam menjalani kehidupan kami. Mari Tuhan bersama dengan kami agar kami dapat dimampukan untuk melalui hari-hari kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang mengalami kelemahan tubuh, bagi mereka yang sekarang sedang berjuang untuk dapat sembuh dari COVID-19, juga bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami kelemahan tubuh dan mereka juga berada di dalam kondisi tubuh yang lemah oleh karena usia. Kami berdoa bagi Bapak Sri Sampurno, kami berdoa bagi Bapak Nanto Sutoro, bagi Ibu Mustika, Ibunda Ibu Ayu, kami berdoa bagi Ibu Sri Widaryanti, bagi Ibu Kriswati Supadi, dan Bapak Pendeta Sularso Sopater. Kami berdoa bagi Diova Angel, dan juga Ibu Sri Nuryanti, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, dari tingkat yang terendah sampai dengan yang tertinggi yang saat ini sedang mencari tempat studi yang lebih tinggi lagi. Demikian pula kami berdoa
bagi gereja-gereja dalam mempersiapkan diri untuk memasuki suatu era baru pasca PSBB. Berikan hikmat kepada kami semua Bapa, agar setiap tindakan yang kami lakukan, keputusan-keputusan yang kami ambil, semua berpedoman kepada firman-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam usaha mengendalikan penularan virus corona dan menanggulangi dampak dari pandemi ini, serta masyarakat agar dapat bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang kami perjuangkan ini menjadi sebuah perjuangan bersama. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu yang Maha Kudus. Terjadilah Bapa apa yang menurut kehendak-Mu baik bagi kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Wilayah 3. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Engkau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang
pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang menenai suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, engkau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita menjalani ziarah hidup bersama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.